Oke, sekarang kita masuk ke entry. Jadi untuk masuk ke entry setidaknya harus sudah ada konfirmasi atau sudah terkonfirmasi. Konfirmasi ini tadi bisa dalam bentuk pola candle, bisa bentuk nanti ciri yang umum yang biasa dipakai ya. Yang pertama ada konfirmasi dia lanjut. Market peluang lanjut. Apa yang bisa kita dapatkan petunjuknya? Break level. Ya, break levelnya. Yang kedua, dia tidak bisa break dari levelnya, maka dia bisa berbalik. Berbalik itu berbalik sementara atau berbalik permanen ya. Dari berbalik ini ada nanti banyak petunjuk ya. Contohnya bisa menggunakan pola-pola candle pembalikan ya, reversal. Atau ciri-ciri umumnya ya, ciri-ciri secara umum. Nah, apa ciri-ciri secara umum? Kita coba jelaskan sedikit di sini. Yang pertama adalah ada rejeksi, ada penolakan. Yang kedua ada loss momentum ya, loss momentum. Sumbu atau body yang mulai berkurang. Kalau rejeksi itu sumbu yang panjang. Yang ketiga adalah perubahan warna. Ya, perubahan warna. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Jadi entry-nya kita menggunakan dua ini. Satu kita break, yang kedua kita lanjut atau berbalik. Jadi hanya ada dua. Ya, contohnya kalau berlanjut seperti ini ya. Misalkan ciri-ciri berlanjut ya, itu kebanyakan nanti yang bisa kita dapatkan adalah saat market itu menembus atau harga itu menembus ya, berlanjut, maka ini adalah break. Contoh marketnya begini. Oke, kemudian break ke atas, akan kuat di sini. Nah, di sini ada area resisten, di sini ada resisten. Nah, break ini adalah petunjuk dia lanjut. Jika nanti dia break, apakah breaknya di atas atau di bawah, maka ini menjadi petunjuk dia akan lanjut. Sehingga kita bisa menempatkan posisi di sini. Baik. Jika dia breaknya ke bawah, ini di sini ada support. Break bukan berarti sumbunya aja ya, dia terhenti harus dalam bentuk body begini. Maka ini berpotensi dia lanjut turun, sehingga bisa menempatkan sell. Oke, yang pertama tadi ciri-ciri market itu berlanjut ya. Contohnya begini. Ya, pergerakannya setelah dia tren naik ya. Ini trennya naik. Kemudian dia naik turun tidak ada yang lebih dominan ya. Itu kan condongnya naik, condong naik tapi hanya berada di area support. Jadi kalau dia naik turun seolah mau turun tapi dibentur oleh support, maka juga masih datar. Yang di atas ini dibentur oleh area resisten di sini. Ada banyak sentuhan, 1 2 3. Yang supportnya 1 2 3 ya, 1 2 3. Ini resisten 1 2. Sehingga area ini adalah area konsolidasi ya. Kita tidak bisa manfaatkan di area konsolidasi kecuali scalping dengan target yang pendek-pendek ya. Kalau kita pengen yang lebih arahnya lebih potensial atau lebih signifikan, maka menunggu breakout dari sini, di atas atau di bawah. Break di atas itu dia berlanjut naik, break di bawah dia peluang lanjut turun.
Ada dua area, yang di atas adalah area resisten, di bawah adalah area support ya. Di antara ini kita menunggu breaknya lebih kemana. Breaknya lebih kemana? Kalau breaknya ke atas, dia akan cenderung naik. Nah biasanya kalau dia break akan seperti ini polanya ya, naik turun, naik turun. Ini berada di wilayah yang sama atau hampir sama, maka ini masih konsolidasi. Setelahnya dia break begini. Nah biasanya setelah break lumayan signifikan, maka dia akan retest, menguji area supportnya. Kalau dia break ke atas, menguji support lagi. Kalau dia breaknya ke bawah, menguji resisten lagi. Jadi bisa jadi dia breaknya ke sini. Kalau yang terdekat dia nanti menuju ke bawah. Nanti setelah break biasanya dia akan retest, menguji resisten kalau yang turun. Kalau di atas menguji supportnya. Ya, jadi begitu break maka dia akan menguji di sini. Setelah tidak bisa menembus area supportnya di sini, maka dia bisa kembali naik. Kalau dia menembus ke bawah, bisa berlanjut turun sampai di support berikutnya. Jadi kita tunggu di ini. Jadi jangan buru-buru menunggu, betul-betul harus sabar di sini. Nah, kalau satu hari tidak break bagaimana? Ya, terpaksa kita hanya jadi penonton ya. Atau kalau kita scalping, kita menggunakan time frame yang kecil, M15 atau M5, manfaatkan pendek-pendek ya. Targetnya 100, 200 begitu. Kalau kita pengen yang lebih condong, tidak ketemu seperti ini. Dia akan lebih kelihatan condongnya ketika udah break di antara dua area ini ya. Di antara dua area penting ini, apakah break di atas atau break di bawah. Jadi setelah break biasanya tidak langsung naik, dia bisa koreksi atau retest. Setelah itu baru naik seperti ini. Kalau dia tidak bisa ditutup lebih rendah. Dari sisi high dan low-nya, ini harusnya kita bisa melihat ini low-nya menuju ke atas. Ini high-nya menuju ke atas. Jadi kalau kita narik garis, tidak harus persis, oh ini harus persis begini. Jadi arahnya ke bawah. Bukan. Kita tetap buat satu rangkaian sampai banyak disentuh di situ. Jadi kalau ada sentuh di sini, disentuh di sini, yang di sini tidak nyentuh, maka ini sama. Ya, kita perlakukan ini sama. Satu level namanya. Ya, satu level. Ini satu level. Yang di atas resisten, di bawah support. Entry-nya di mana seperti ini? Ya, kita bisa ambil posisi setelah break di sini ya. Boleh seperti ini, boleh nunggu retest sampai dia tidak mampu naik, dia tidak mampu turun. Kemudian kita mengambil setengah dari merah ini boleh. Jadi bisa buy stop atau tunggu hijau ini selesai juga boleh ya. Biasanya kalau menunggu itu dapatnya kadang kita tidak terlalu banyak. Yang paling potensial itu langsung di sini, atau setelah dia turun kemudian tidak bisa menembus, kita bisa mengambil setengah dari merah untuk menempatkan posisi buy.